Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henry Agestiningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kedaung Kabupaten Sragen. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh beliau Bapak Sudomo sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Domo. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, ini kabar saya baik. Pak Domo, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti. Sekarang tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak sampaikan nanti, Pak? Baik, Ibu, mungkin berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, nanti setelah saya berdiskusi, menggali informasi, dan melalui pembelajaran discovery learning dari peserta didik, dan kemudian saya dapat menganalisis barisan dan deret geometri serta menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan mengedepankan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama masa pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan apa yang akan Bapak capai di dalam pembelajaran nanti? Baik, Ibu, mungkin di sini sesuai dengan RPP yang saya susun, saya di sini akan mengembangkan dua hal, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan, Ibu. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu di mana siswa dapat memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup dalam kajian matematika. Kemudian secara teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengetahuan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, maupun internasional. Yang kedua, di area keterampilan, Ibu, di mana dalam keterampilan ini saya minta anak-anak nanti bisa untuk menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, dan kritis, mandiri, dan kolaboratif, serta bisa komunikatif dengan menemukan solusi dalam ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas di bawah pengawasan langsung. Begitu. Tapi gini, Pak. Nah, jadi area yang akan dikembangkan Pak Domo nanti adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, saya sekarang ingin mendengar dari Pak Domo bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti. Iya, mungkin begini, Bu, dari strategi pembelajaran yang saya akan terapkan itu yaitu dengan model pembelajaran, baik strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melaksanakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk modelnya saya menggunakan discovery learning yang mungkin saya akan lakukan dengan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan pemberian tugas. Begitu. Jadi yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas itu
itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran penemuan dan atau discovery learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian tugas ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Betul sekali. oke. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Baik Ibu, untuk pembelajaran nanti di dalam kelas mungkin saya akan menggunakan papan tulis, laptop, Infocus, multimedia yang interaktif, dan kemudian LKPD. Kemudian Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Pak? Baik Bu, kebetulan nanti saya berikutnya nanti ada jadwal di hari Jumat Bu ya. Nanti di hari Jumat jam kedua dan sampai ketiga 2 jam di kelas 11 Agritan 3 Ibu. Jadi nanti hari Jumat nanti di kelas 11 Agritan 2. Baik, nanti di hari Jumat jam kedua dan jam ketiga di kelas 11 Agritan 3 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas-kelas, kemudian melihat pengajaran Bapak dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Pak ya. Iya, Bu, Kemudian ya. nah nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu teman kalian maju ke depan untuk memimpin doa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Dipersilakan. Marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran hari ini menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Baik, untuk kali ini siapa yang tidak ada? Iya Pak. Baik, berarti sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi geometri. Baik, kali ini untuk pembelajaran materi tentang geometri Tahingga, saya minta 2 orang untuk maju ke depan mempraktekkan dalam hal untuk menjatuhkan bola. Silakan maju ke depan. Coba, ayo. Nah, ini pegang. Amat kalian berdua sekarang jatuhkan bola itu tanpa dengan tenaga ya. Ya, itu kamu jatuhkan ke nanti sampai dengan berhenti. Kira-kira pantulannya ada berapa? Oke, silakan kerjakan. Berapa kali? Tidak ya, 10. Kalau saya tanya, lintasannya yang dilalui tadi berapa kali? Tidak tahu? Ya, ini tadi ya. Sudah tahu? Tidak bisa tidak? Ya, tidak bisa. Kalau langsung diamati tidak bisa, maka harus kita jalankan dengan sebuah rumus. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya setelah tadi Anda belajar dari media smartphone Anda, kita akan bagi kelompok sesuai dengan apa yang sudah saya bagi kemarin. Silakan untuk kelompoknya masing-masing. Silakan.
Oke, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Ya, di sini akan saya bagikan tugas untuk Anda yang didiskusikan dan nanti hasilnya akan dikumpulkan dan sebelumnya nanti bisa dipresentasikan. Ya. Ya. Ini silakan untuk didiskusikan. Ya, hasilnya. Setelah sudah selesai, saya kira pikiran Anda sudah sedikit balik. Silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Silakan. Nanti hasilnya salah satu untuk di depan untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan. Ya. Baik. Baik, hasil dari kelompok sudah saya ambil. Kemudian nanti saya akan saya minta salah satu untuk maju ke depan untuk memberikan refleksi pembelajaran kali ini sebelum penutupan. Dan sebelum penutupan, tugas yang selanjutnya yaitu ada sebuah soal yang saya kirim di grup WA, silakan nanti bisa dikerjakan. Baik, selanjutnya selanjutnya silakan untuk memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang geometri. Di sini dapat dipelajari bahwa rumus-rumus geometri seperti pada contohnya saat memainkan proses kerja tersebut, yaitu dapat disimpulkan jika ada berbagai bentukan gravitasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam terjadinya bola tersebut. Dan masih banyak contoh yang dapat ditampilkan pada hari ini dapat disimpulkan pelajaran hari ini sebagai pelajaran tentang menyimpulkan bagaimana proses geometri serta bagaimana cara berfungsi secara kelompok dengan stop atau progresi dengan musik agar mempercepat mencari kesimpulan tersebut. Sekian dari kesimpulan kita. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri, silakan salah satu untuk memimpin doa untuk penutupan pada pembelajaran kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Henry Agustinci, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Sragen. Kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini tahap akhir. Dalam observasi seperti itu, saya bersama rekan saya. Silakan perkenalkan, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Sutomo Eko Putro, guru matematika dari SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Baik Pak, kita akan melaksanakan observasi, di mana pasca observasi ini tujuannya adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran kemarin, baik setelah pra pembelajaran maupun seobservasi di kelas. Gimana perasaan Pak Domo? Ya, alhamdulillah saya merasa senang
karena terlihat dari sisi visualitas sangat antusias saat pembelajaran dan mereka juga terlihat sangat senang Ibu. Kemudian mereka dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan kemarin itu tentu saja ada yang mereka masih ikut bertanya terus bagaimana pelajarannya sama seperti kemarin atau ya alhamdulillah saya merasa senang sekali dengan kegiatan kemarin. Baik, Ibu. Baik Pak Domo, tadi Pak Domo sudah tahu tujuan kesini pasca observasi ini adalah untuk merefleksi hasil pembelajaran kemarin ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran Pak Domo apa ya yang kemarin itu? Kebetulan kami malah dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah menggali informasi melalui pembelajaran discovery, siswa tadi dapat menganalisis, tujuannya itu siswa dapat menganalisis barisan dan deret geometri serta menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri sehingga mengedepankan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, responsif dan proaktif gitu, selama proses pembelajaran. Oke. Berarti itu ada hambatannya, ada hambatan atau kendala Pak Domo dalam melaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya, untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hambatan. Yang pertama mungkin kemarin kita akan melaksanakan dalam proses pembelajaran kemarin itu kan kebetulan proyektornya kan macet dan tidak bisa digunakan sehingga bahan-bahan yang kita sajikan dalam PowerPoint dan sebagainya itu kan terpaksa tidak kita gunakan sehingga kita beralih pada permainan yaitu dengan menggunakan bola itu sehingga dengan permainan bola itu anak-anak alhamdulillah bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dan yang kedua kemudian ya mungkin karena peralihan itu mungkin ya saya agak grogi atau bagaimana gitu, mungkin itu hambatannya. Itu tadi Pak Domo menyebutkan permainan bola ya. Itu apakah semua siswa bisa tercover dengan permainan bola itu? Dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya kan ada beberapa yang harus kita kelompokkan. Mungkin ada yang audio, misalnya jadi visual atau yang ada terutama dua itu. Maka dari itu kita kelompokkan mungkin dengan permainan. Dengan permainan ada siswa yang begitu dengan permainan mereka memahami, tapi ada yang tidak. Nah dengan yang tidak itu kita berikan dengan link YouTube yang sesuai dengan materi itu sehingga anak itu bisa mempelajari dari materi tersebut. Oh baik Pak, berarti dalam pembelajaran Pak Domo sudah melakukan pemetaan dengan belajar siswa ya Pak ya? Iya. Auditori, estetik, visual. Iya. Nah, apakah siswa dengan pembagian pemetaan tersebut sudah bisa untuk menangkap materi dari Pak Domo, bisa paham Pak? Misalnya visual bisa dengan pembelajaran. Nah, dengan kemarin kita bagi dengan beberapa kelompok. Yang satunya kita adakan dengan metode permainan, kemudian yang lainnya itu kita lihat dengan ini silakan dari link YouTube ini silakan kalian pelajari, amati, kemudian simpulkan. Itu pemahaman secara materi itu bisa merata, pemahaman secara materi walaupun dengan metode yang berbeda. Oke baik Pak, berarti dengan pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan, semua siswa itu bisa memahami pelajaran yang Pak Domo berikan. Ya. Kemudian Pak, untuk melihat hasilnya, apakah siswa itu akan diberi misalnya untuk presentasi atau bagaimana? Untuk mengecek mereka dari status pemahaman materi, tentunya kita akan berikan tugas. Tugasnya itu pun dengan pengumpulan dengan strategi beda juga. Terserah mereka mau mengumpulkan mungkin dengan menggambar atau mungkin membuat video atau bagaimana, yang itu bisa dipresentasikan. Baik Pak. Berarti dengan
pembelajaran diferensiasi kemarin itu kalau menurut Bapak, pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan itu Bapak nilai berapa? Ya, Skala dari skala 1 sampai 100 yang mungkin sekitar 80-an. 80 ya. Jadi, dengan 80 itu sudah terlaksana ya Pak ya? Iya, dengan saya itu. Baik. Kemudian Pak, dari hasil observasi kemarin yang Bapak telah lakukan, itu gimana Pak? Apakah hasil yang Bapak dapatkan refleksi dari Pak? Yang saya dapatkan dari pembelajaran